Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu sehat. Sehat ya. Ya baik. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman calon wisudawan dan wisudawati ya. Periode berapa ini? 2 atau 3? 2. Periode 2. Iya, baik. Insya Allah kapan wisudanya? 10 Desember. Desember ya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya sampai nanti wisuda ya. Nah, dan untuk acara kali ini kita akan mempelajari cara atau langkah untuk pengisian SKPI ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar dari kakak kelas SKPI ya, itu SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah gitu. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara pengisiannya. Nah, saya akan coba share screen dulu. Nah, screen saya terlihat? PowerPoint yang saya share? Terlihat. Oke, ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Oh, ini nanti panduan kalau teman-teman mau mendownload, atau nanti saya bisa share ke admin ya, admin PAI. Jadi teman-teman tidak perlu download. Ya, jadi ini yang pertama pengertian tentang SKPI. Ya, jadi apa itu SKPI? Surat keterangan pendamping ijazah. Kemudian di dalam, jadi nanti ketika teman-teman lulus ya, ketika wisuda, selain ijazah, kemudian transkrip nilai, nah teman-teman juga akan mendapatkan SKPI ya. SKPI itu kepanjangannya surat keterangan pendamping ijazah gitu ya. Jadi ijazah aja ada pendampingnya loh. Yang mau wisuda sudah ada pendamping. Nah, di sini di SKPI ini berisi daftar kompetensi, ya, aktivitas, kemudian prestasi, serta penghargaan yang dimiliki mahasiswa selama menempuh studi jenjang S1. Jadi teman-teman selama menjadi mahasiswa S1 itu kan dari ini yang wisuda angkatan berapa? 2016 ya kebanyakan ya? 2013 juga banyak, Bu. 2013? Oh, mungkin ada 2013. Tapi kebanyakan sepertinya saya baca 2016. Ya, nanti tergantung teman-teman angkatan berapa wisuda, maksudnya masuknya. Nah, jadi mulai bulan September dari tahun angkatan, misalnya angkatan 2016, bulan September 2016, sampai dengan akan lulus ini, kegiatan apa saja yang pernah teman-teman lakukan. Nah, di situ nanti jika ada buktinya itu bisa berupa sertifikat, bisa berupa surat keterangan ya atau penghargaan. Nah, itu bisa digunakan untuk pengisian SKPI gitu ya. Jadi untuk pengisian SKPI ini membutuhkan itu tadi ya. Jadi berkas-berkas yang harus dikumpulkan adalah salah satunya sertifikat, kemudian surat keterangan atau misalnya ada penghargaan gitu. Ya, karena berkas itu harus di-upload ya, di-upload di KRS itu yang biasa untuk KRS gitu. Nah, sebenarnya SKPI ini gunanya apa gitu. Jadi salah satunya adalah untuk
pendukung dalam melamar pekerjaan ya. Jadi setiap kampus di di Indonesia sekarang sudah mulai menggunakan SKPI ini sebagai bukti portofolio teman-teman ya. Jadi ini merupakan salah satu bukti kalau teman-teman selama S1 itu tidak hanya kuliah pulang gitu ya, kupu-kupu. Kalau kata Bu Akif, mahasiswa kupu-kupu, bukan. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan teman-teman, kegiatan kurikuler maupun non-kurikuler. Dan itu bagi pencari kerja, maksudnya bagi misalnya kalau teman-teman mencari kerja, ya itu sangat dibutuhkan gitu. Dan si pewawancara ya biasanya dengan melihat SKPI itu sudah bisa memperkirakan ini kompetensi yang dia miliki, dia bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian dia bisa mengoperasikan komputer gitu. Jadi berdasarkan SKPI itu nanti teman-teman bisa lebih mudah ketika melamar pekerjaan ya, karena tidak perlu lagi membuat CV yang panjang ya, karena di SKPI sudah tercantum. Nah, jadi gambarannya seperti itu untuk SKPI. Nah, selanjutnya proses pengisiannya ya. Jadi nanti teman-teman mengisi secara mandiri melalui web ya di KRS Online. Kemudian harus mengupload beberapa hal. Ada sertifikat, piagam, surat keterangan dari aktivitas, prestasi atau penghargaan. Nah, ini bisa diupload dalam format PDF atau JPEG gitu ya. Jadi sertifikat yang dipunya itu silahkan dikumpulkan, kemudian di-scan atau ya di-scan bisa. Jadi kalau di HP kan ada scanner itu ya, difoto, kemudian nanti hasilnya bentuk PDF begitu. Nah, setelah teman-teman nanti mengupload, nanti penanggung jawab SKPI Prodi, jadi admin SKPI Prodi, akan melakukan verifikasi. Ya, jadi ada hal-hal yang harus diverifikasi. Data yang teman-teman tulis itu akan dicocokkan dengan sertifikat yang diupload, apakah cocok atau tidak. Kemudian kalau memang cocok dan sesuai, itu akan lolos proses verifikasi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan proses pencetakan gitu. Jadi SKPI yang nanti teman-teman pegang itu dalam bentuk cetak gitu ya, seperti ijazah gitu. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Kalau bentuk kegiatannya itu sifatnya bukan kampus, dicantumkan juga nggak Bu? Misal pernah ngabdi di masjid atau bagaimana? Oh iya, untuk bentuk kegiatannya ya. Ada sertifikatnya tapi kan bentuk pengabdian di masyarakat juga. Itu dicantumkan nggak Bu? Iya, atau jadi kegiatannya harus sertifikat aja? Iya, jadi memang ada beberapa jenis kegiatan ya. Ini di slide selanjutnya saya jelaskan juga. Ya, jadi nanti yang harus teman-teman perhatikan ketika kalau sudah terkumpul semua sertifikat dan surat keterangan itu, atau mungkin teman-teman punya kegiatan tapi belum ada buktinya, nah itu harus disortir juga ya, karena dalam SKPI itu ada 3 pengelompokan ya. Jadi yang pertama daftar sertifikat profesi, keahlian, keterampilan atau kompetensi yang dimiliki ya. Jadi misalnya teman-teman di sini semuanya sudah lulus kuliah media pembelajaran ya, kuliah praktek media pembelajaran. Nah, itu nanti dari Prodi akan memberikan sertifikatnya dalam bentuk soft file. Nah, jadi teman-teman bisa upload ke yang poin pertama ini, daftar sertifikat profesi atau keahlian ya.
keahlian ini yang ya maksudnya teman-teman bisa apa gitu, ahli apa, kompetensinya bisa apa gitu. Atau misalnya di sini teman-teman pernah mengikuti pendidikan bahasa misalnya ya, pernah mengikuti les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris tapi yang jangka waktunya lama gitu ya, bukan yang hanya sehari 2 hari. Kalau sehari 2 hari kan di situ tidak bisa membentuk sebuah kompetensi ya, ibaratnya hanya brainstorming saja. Atau misalnya teman-teman di ma'had 2 semester gitu ya, kemudian ada sertifikatnya. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini ya. Jadi misalnya bahasa Arab tingkat dasar gitu bisa kompetensinya masuk ke sini. Atau bahasa Inggris tingkat intermediate bisa juga. Nah, kemarin juga pengalaman tahun kemarin ada alumni itu yang ahli atau memiliki kompetensi untuk melakukan hipnoterapi gitu. Jadi dia punya sertifikat dengan kompetensi mampu melakukan hipnoterapi. Nah, misalnya seperti itu juga boleh gitu ya. Jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan di kampus gitu. Kalau misalnya teman-teman aktif juga di luar kampus dan ada kompetensi-kompetensi tertentu yang memang dimiliki dan ada buktinya gitu, jadi bisa diupload ya. Kemudian untuk yang poin kedua di sini adalah prestasi dan penghargaan. Nah ini silahkan juga dicek mungkin selama menjadi mahasiswa S1 sudah pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi. Nah, itu bisa dicantumkan di sini, bisa diupload ya. Jadi misalnya tingkat lokal di UMY pernah juara futsal misalnya, itu bisa ya tingkat lokal. Kemudian tingkat regional di Jogja misalnya lomba tahfidz, nah itu juga bisa. Misalnya ya tingkat nasional lomba pencak silat misalnya, nah itu juga bisa silahkan. Jadi di prestasi ini bisa tingkat lokal, regional, dan nasional gitu ya. Tapi lokalnya jangan tingkat RT ya, misalnya lomba balap karung RT menang gitu, dapat ada prestasinya, ada buktinya, sertifikat misalnya diupload, nah itu jangan. Jadi lokal di sini ya dimaknainya UMY atau regional tingkat kabupaten misalnya ya biasanya ada yang suka ikut juga ya lomba-lomba di tingkat kabupaten gitu boleh dimasukkan. Nah, selanjutnya nah ini kegiatan yang poin ketiga ini biasanya banyak sekali teman-teman yang punya bukti sertifikatnya ya, kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, ini kan pasti selama menjadi mahasiswa pernah ikut seminar ya, seminar atau acara-acara yang di kampus itu, yang diadakan hima itu kan pasti banyak sekali ya, atau organisasi lain. Nah, biasanya kan mereka kalau mengadakan acara, teman-teman ikut, nah di situ ada sertifikatnya. Nah, ini bisa dimasukkan di kokurikuler dan ekstrakurikuler gitu. Jadi misalnya peserta seminar pendidikan atau peserta ada juga yang suka ikut itu workshop entrepreneur gitu. Nah, bisa masuk ke sini. Atau misalnya teman-teman pernah menjabat atau pernah ikut organisasi ya, baik BEM atau hima gitu. Bisa juga masuk ke sini ya, kokurikuler. Jadi nanti yang ditampilkan di situ adalah boleh surat keterangan. Jadi kan biasanya kalau setiap periode itu kan ada surat keterangannya ya, yang menjabat siapa saja, kemudian ada tanda tangan oleh ketua periode itu gitu. Nah, itu bisa di-scan kemudian ditampilkan. Kalau misalnya belum ada, nah itu bisa minta bisa minta dibuatkan ke siapa yang mengurus sekarang, kemudian ditandatangani oleh
ketua periode ini bisa gitu. Jadi intinya di situ suratnya menerangkan bahwa teman-teman pernah aktif di organisasi itu. Misalnya pernah aktif di BEM fakultas sebagai ketua divisi apa atau anggota divisi apa. Nah, kemudian ditandatangani dan dicap gitu. Nah, ini bisa masuk ke kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya. Atau seperti pertanyaan tadi yang muncul, misalnya pengabdian masyarakat, teman-teman mengajar TPA, boleh. Jadi teman-teman silahkan buat surat ya, atau minta ke takmir masjid di situ, surat keterangan yang menjelaskan kalau teman-teman memang mengajar atau menjadi pengajar di TPA di masjid itu. Kemudian dimintakan tanda tangan dan cap oleh takmir masjid begitu. Ya, ya jadi contoh kegiatan pengabdiannya seperti itu. Atau mungkin ada kegiatan lain yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Nah, ini contoh poin isiannya ya. Jadi kalau untuk poin isian 1, tadi daftar sertifikat keahlian, profesi keahlian, keterampilan, dan kompetensi. Di sini ada aplikasi komputer. Nah, jadi untuk 2 sertifikat ini, ya, aplikasi komputer dan media pembelajaran nanti akan dibuatkan oleh Prodi. Jadi nanti admin Prodi akan memberikan file PDF-nya ke teman-teman, ya. Kemudian nanti teman-teman bisa upload gitu. Nah, kemudian untuk kuliah intensif Al-Islam ya Kiai itu kan semua sudah lulus ya Kiai. Nah, sertifikatnya bisa diupload. Kemudian kalau ini hanya contoh saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ikut les misalnya atau apa itu sekolah di Pare itu ya, sekolah bahasa misalnya. Nah, itu ada sertifikatnya. Nah, boleh diupload di sini. Ya, jadi bahasa Inggris atau misalnya tadi seperti yang saya contohkan, teman-teman pernah ke Ma'had, kemudian punya sertifikat di Ma'had, boleh. Atau kompetensi yang lain, boleh sekali. Kalau ada sertifikatnya ditampilkan di sini, diupload. Ini untuk poin isian 1. Kemudian poin isian 2, daftar prestasi atau penghargaan. Ya, jadi ya ini contoh-contohnya. Misalnya wisudawan terbaik, ya wisudawan terbaik Prodi PAI. Nah ini boleh. Atau finalis atau juara lomba. Misalnya teman-teman pernah juara lomba, ya di sini ditampilkan juara 2 lomba pidato bahasa Indonesia misalnya. Atau finalis saja boleh teman-teman. Jadi misalnya ikut lomba, masuk ke final tapi tidak juara, itu kan biasanya dapat sertifikat tapi tulisannya finalis gitu ya. Boleh di-upload juga. Finalis lomba apa gitu. Nah, kenapa saya memberikan bahasa Inggris di dalam kurung di sini? Karena pengisiannya ada dengan 2 bahasa ya. Jadi SKPI itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Dan jadi nanti teman-teman ketika mengisi harus dengan 2 bahasa juga ya. Jadi misalnya ini wisudawan terbaik program studi PAI, the best graduate of Islamic Education Department. Nah, gitu. Jadi nanti ada isiannya di kolomnya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Teman-teman harus mengisi itu. Kemudian di sini poin isian ketiga, kokurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, yang semua pasti punya ini ya, peserta OSDI. Ini pasti ada sertifikatnya karena semua ikut. Peserta orientasi studi dasar Islam. Nah, ini bahasa Inggrisnya Participant of Islamic Basic Studies Orientation. Nah, nanti bisa diisikan sesuai ini. Kalau sudah ada sertifikatnya, tinggal di-upload.
Kemudian, nah ini peserta acara seminar atau talkshow atau training motivasi. Nah, ini di sini saya memberikan atau gitu ya, tapi nanti teman-teman bisa memilih misalnya, oh ternyata acaranya seminar, jadi peserta acara seminar temanya apa gitu. Misalnya seminar pendidikan inklusi atau seminar apa gitu. Nah, nanti silahkan ditranslate juga ke bahasa Inggris ya. Jadi participant of apa gitu. Atau sertifikat MATAF ya, sertifikat MATAF ini ya sepertinya juga punya semua. Jadi peserta masa ta'aruf tahun berapa gitu. Nah, itu bahasa Inggrisnya ini nanti bisa dituliskan. Atau misalnya pernah menjadi pemandu OSDI, ya, pemandu OSDI itu facilitator of OSDI program. Nah, itu. Atau yang terakhir yang tadi saya berikan contoh, teman-teman aktif di organisasi, ya, di sini ada misalnya sekretaris divisi. Nah, ini contohnya. Ini tergantung ya, misalnya nanti teman-teman pernah aktif di organisasi yang mana, menjabat apa. Nah, itu bisa dituliskan juga di poin isian ketiga. Nah, yang harus diingat, nah ini ya poin-poinnya. Poin-poin ini harus diperhatikan ya. Jadi nanti ketika teman-teman punya sertifikat itu memang harus disortir dulu. Mana yang masuk poin 1, poin 2 yang mana, poin 3 yang mana gitu. Karena admin prodi ketika verifikasi dia tidak bisa merubah letaknya ya. Jadi yang bisa merubah letak itu hanya si pengisi SKPI. Jadi hanya teman-teman saja yang bisa merubah letaknya. Jadi kalau misalnya nanti salah tempat ya, salah kamar meletakkannya, salah upload, ya artinya nanti ketika proses verifikasi tidak lolos gitu ya. Misalnya teman-teman punya sertifikat prestasi ya, juara 1 lomba puitisasi Al-Qur'an misalnya. Nah, dimasukkan ke poin 1 ke daftar sertifikat profesi. Nah, itu nanti ya karena salah tempat maka dalam proses verifikasi tidak lolos gitu ya. Jadi, yang harus diperhatikan di sini 3 hal ini ya. Jadi, yang pertama sertifikat kompetensi, kemudian prestasi, dan kokurikuler. Jadi harus diperhatikan nanti peletakannya ketika upload ya. Gitu. Selanjutnya, nah ada beberapa program yang akan tertulis otomatis ya di dalam SKPI. Jadi teman-teman semua sudah ikut BTA, sudah ikut KKN, bridging ya, bridging itu juga setiap tahun itu ada ya di PAI, itu selalu mendapatkan sertifikat. Kemudian ada ini seperti praktek mengajar, micro teaching itu ya, itu juga. Nah, itu kalau ada sertifikatnya tidak perlu diupload ya. Jadi seperti KKN ini kan dari LP3M ada, atau BTA dari mana itu? LPPI ya. LPPI itu ada. Nah, itu tidak perlu diupload karena beberapa hal yang tercantum di sini ini sudah otomatis muncul ya, karena setiap mahasiswa wajib. Jadi di sini tidak perlu lagi teman-teman mencantumkan di sertifikatnya diupload, itu tidak perlu lagi gitu. Ya, jadi ada program bridging, soft skills, kemudian keahlian keterampilan manajemen kelas. Ini praktek mengajar 1 sampai 4 ya. Jadi keahlian keterampilan administrasi pembelajaran itu praktek mengajar 2. Keterampilan mengajar itu micro teaching, praktek persekolahan itu PPL ya. Jadi itu tidak perlu diupload lagi. KKN juga ya, dan BTA gitu. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Ya, silakan Ahmad Marzuki. Ada Mbak, ini kalau untuk anak PUTM gimana Mbak? Maksudnya bagaimana gimana?
Kalau anak PUTM kan nggak ada gitu sertifikat-sertifikat seperti itu ya. Oh ya, baik. Untuk PUTM memang ada pengalaman yang kemarin memang tidak banyak yang di-upload ya. Jadi untuk PUTM, jadi misalnya poin, nah ini aplikasi komputer dan media pembelajaran itu untuk PUTM tetap diberikan. Jadi nanti bisa di-upload. Kemudian bisa juga nanti silahkan misalnya pernah melakukan pengabdian ya di pengabdian yang dilakukan. Nah itu minta surat keterangan saja ya. Jadi dengan surat keterangan nanti bisa diupload gitu. Jadi memang pengalaman kemarin PUTM juga tidak banyak ya karena aktivitasnya terfokus ke ya kuliah di PTM, kemudian pengabdian yang diadakan oleh PUTM sendiri gitu. Jadi nggak masalah ya karena nanti tetap ada poin-poin yang utama ini tetap masuk. Jadi seperti bridging, keahlian dan yang lainnya. Gitu ya. Kecuali mungkin pernah pengabdian di masjid di daerah situ, di lokasi situ, kemudian bisa minta surat keterangannya, nah itu boleh. Nanti silakan bisa diupload di poin yang ketiga ya, daftar kokurikuler. Tapi mungkin kalau mataf itu tidak ada ya, mataf, OSDI itu tidak ada. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi memang ini sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama S1 dan kalau PUTM kan di PAI hanya 2 semester saja ya, jadi tidak apa-apa, memang faktanya seperti itu, jadi tidak perlu kemudian mencari-cari sertifikat yang memang tidak ada. Seadanya enggak apa-apa. Baik, silakan mungkin yang lain. Bu, kalau semisal kan kita semisal bisa bahasa Inggris Bu ya, cuma nggak pernah ikut les atau apapun, cuma belajar otodidak, tapi ada bukti sertifikatnya. Contohnya ikut tes TOEFL di LPPI, kita dapat skor di atas 550, itu bisa dicantumin nggak Bu? Tapi kan itu cuma memang jangka waktunya 6 bulan sih sayangnya, itu gimana Bu kira-kira? Ini siapa yang tanya? Gani Bu, Ramadhani Gani Bu. Oke, Gani. Baik, gini. Gani berapa skornya? 550? 567. Oh, 567, Masya Allah. Sudah bisa daftar LPDP ke luar negeri itu ya. Nah, jadi gini, memang untuk sertifikat keahlian ya, itu sebenarnya kalau bahasa Inggris memang dia masuknya ke keahlian dan kompetensi, tapi ya karena dia skor TOEFL, ya pengalaman yang kemarin skor TOEFL tidak bisa diverifikasi Mas di sini, ya. Kecuali memang pernah ikut pelatihan bahasa Inggris seperti itu bisa dimasukkan. Ya karena kalau skor TOEFL itu sifatnya fluktuatif ya, maksudnya dia naik turun. Sekarang bisa 560, mungkin besok bisa naik bisa turun gitu. Jadi sifatnya itu tadi tidak tetap gitu. Dan memang dia tidak bisa dimasukkan ke kompetensi. Nah, mungkin pernah ikut pelatihan, nah itu bisa kalau ikut pelatihan atau ikut les, nah itu bisa dimasukkan. Gitu ya, Gani. Iya. Begitu juga dengan yang lain ya, karena ada beberapa di pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya itu skor TOEFL dimasukkan. Nah, itu tidak bisa ya. Kalau masuk ke kompetensi tidak bisa. Nah,
Tapi itu bisa dijadikan sebagai syarat ya. Misalnya kalau teman-teman punya TOEFL-like, itu kan bisa digunakan untuk lamaran kerja yang sifatnya masih lokal ya, masih regional, itu masih bisa mencantumkan itu. Jadi misalnya nanti teman-teman melamar pekerjaan di sekolah internasional ya, misalnya seperti Al-Azhar misalnya yang di Jogja. Nah, itu bisa dicantumkan sertifikat TOEFL-nya itu ya. Jadi meskipun tidak ada di SKPI, tidak tercantum di sini, tapi teman-teman punya bukti aslinya gitu. Ini saya skor TOEFL-nya segini gitu. Jadi ya bisa menjadi nilai plus bagi teman-teman sebagai pelamar kerja. Silakan, mungkin ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, Bardan, silakan. Bisa dibilang merugi nggak sih, Bu? Kan saya sebenarnya punya sertifikat seperti seminar, workshop, dan yang lainnya itu lebih dari 20 ya. Cuman karena saya sering pindah-pindah kos, sertifikat pada hilang, jadi yang bertahan cuma 5. Itu bisa dibilang merugi nggak sih, Bu? Iya. Badan nggak sempat foto atau scan ya? Iya. Iya, karena di sini maksudnya nanti si admin itu mencocokkannya dengan bukti yang diupload itu. Jadi kalau misalnya Bardan mengisi pernah menjadi peserta seminar apa gitu ya, tapi di situ tidak ada buktinya ya. Si admin nanti tidak bisa ya verifikasinya karena tidak ada bukti. Jadi intinya memang sertifikat itu diperlukan untuk bukti verifikasi itu tadi, Bardan. Oke, Bu. Baik. Mungkin bisa diusahakan atau memang sudah benar-benar hilang ya karena pindah kos ya? Iya. Oh, Iya. ya. Atau misalnya memang benar-benar ikut, boleh misalnya ke organisasinya misalnya boleh minta lagi, nah itu boleh ya, boleh diusahakan. Bisa diusahakan gitu. Nah, silakan yang lainnya. Saya mau tanya lagi, Bu. Silakan. Gini, Bu, saya kan sebenarnya contohnya gini, Bu, saya pernah jadi SR senior residen di Unires. Dan memang itu ada sertifikatnya kalau kita lulus sampai sana, selesai pengabdian kita dapat sertifikat. Tapi karena suatu hal saya pernah keluar, Bu, dari Unires itu, dan ya mungkin ini mungkin aib ya, saya keluar ya bisa dibilang secara tidak hormat gitu lah, Bu ya. Padahal saya kapasitas sebagai SR dan saya nggak dapat sertifikat seperti itu. Dan kira-kira saya bisa mencantumkan itu nggak, Bu? Kalau saya pernah menjadi SR di situ, pernah ada satu prestasi, tapi nggak ada bukti verifikasi, nggak ada bukti kalau saya pernah jadi SR karena nggak ada sertifikatnya. Kira-kira bisa nggak? Nah, itu kasusnya sama dengan Bardan ya. Jadi kita pernah melakukan sesuatu tapi tidak ada buktinya. Nah, memang nanti sekali lagi admin SKPI ini ketika melakukan verifikasi lolos atau tidaknya berdasarkan bukti yang teman-teman upload ya. Jadi misalnya walaupun mungkin nanti dicantumkan kegiatannya, ditulis, kemudian ada periodenya lengkap, tapi tidak ada buktinya. Nah, itu otomatis nanti tidak akan lolos ya, karena ya bagaimana bisa membuktikan kebenarannya kalau tidak ada bukti sertifikat atau surat keterangan begitu. Jadi silahkan mungkin kalau misalnya masih bisa ya buktinya itu dimintakan ya. Kalau misalnya masih bisa ya, kalau terpaksanya tidak ya tidak usah dicantumkan, tidak masalah gitu. Mungkin dicoba dulu apakah masih bisa, misalnya seperti sertifikat yang hilang dimintakan lagi ke organisasi yang pernah membuat acara, atau misalnya
Apakah ke Unires misalnya masih bisa dimintakan juga buktinya. Nah, itu kalau ada buktinya baru diupload gitu. Gitu, Mas. Ya, silahkan yang lain. Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa Kahar? Ya, oke. Ini kan apa namanya? Saya itu mengajar ekstra TS, Ke Pak Suci. ekstra TS. Tapi itu di pondok, jadi dia tidak menggunakan apa namanya? Kayak sertifikat atau surat mengajar seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan saya minta surat surat keterangan mengajar di sekolah tersebut, itu bisa dimasukkan nggak di dalam itu apa namanya surat ekstra berarti ya? Oke. Iya. Kahar berapa lama mengajar di sana? Kalau lama berarti sudah 4 tahun berarti. Statusnya pengajar ekstra gitu ya, ekstrakurikuler ya. Mengajar ekstra. Oke. Iya, jadi silahkan nanti bisa dimintakan surat keterangan bahwa pernah mengajar di situ, periodenya kapan ya, dimulai dari kapan sampai kapan. Kemudian bisa ditandatangani, ya silakan yang menandatangani boleh. Misalnya kalau di sekolah bisa wakil kepala sekolah atau kepala sekolahnya gitu ya. Kalau di pondok saya kurang tahu. Pimpinan pondok mungkin ya atau siapa nanti. Bisa ditanyakan dulu ke TU-nya ya. Gitu. Ya, siap, Bu. Makasih, Bu. Iya. Siapa lagi? Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya akan share panduannya ya. Ya, jadi ini panduan pengisiannya ya, karena saya tidak bisa akses ke KRS online, teman-teman. Jadi di sini saya hanya menggambarkan saja pengisiannya seperti apa gitu. Ya, jadi nanti silakan dibuka website krs.umy.ac.id, login seperti biasa. Kemudian, nah pendaftaran wisuda ya. Ini semua sudah mendaftar wisuda? Sudah, oke baik. Ya, nanti ketika diklik ini pendaftaran wisuda akan muncul isian SKPI. Ya, jadi di sini ada isian SKPI. Kemudian, nah nanti yang harus diingat ada 3 hal tadi ya, 3 hal yang harus dikelompokkan dulu. Ada sertifikat profesi, keahlian atau kompetensi, kemudian penghargaan, ya. Kemudian kokurikuler atau ekstrakurikuler ya. Kokurikuler atau ekstrakurikuler itu kegiatan yang dilakukan di luar perkuliahan. Jadi misalnya tadi seperti seminar, kemudian teman-teman menjadi aktif di organisasi, atau misalnya teman-teman pernah melakukan pengabdian masyarakat ya, mengajar TPA di masjid gitu, atau tadi ada yang pernah mengajar tapak suci misalnya ya di sekolah. Nah, itu bisa masuk ke sini ya, kokurikuler. Kemudian nah, nanti ini ada beberapa hal yang diklik dan harus diperhatikan ya. Jadi kalau untuk poin 1 itu hanya sertifikat profesi, keahlian, kompetensi, keterampilan. Kemudian poin yang kedua di sini daftar prestasi. Jadi sebelum nanti teman-teman klik tambah data sertifikat itu harus dibaca dulu. Ini daftar sertifikat apa begitu ya. Kemudian nanti yang seminar dan sebagainya itu tadi masuk ke sini, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
Nah, kemudian nanti ketika ini sudah diklik, akan muncul seperti ini. Nomor urut, nanti silakan diisi dengan nomor, misalnya ada 3 sertifikat, ya tinggal diisi 1. Kemudian nanti kalau upload lagi 2, upload lagi 3. Nah, keterangan yang pertama ini dengan bahasa Indonesia, keterangan yang kedua dengan bahasa Inggris. Kemudian nanti silahkan di filenya di-upload, choose file ya, dan filenya format PDF atau JPEG maksimal 2 MB ya. Jadi kalau filenya besar silahkan dikonversi dulu. Dikecilkan itu ya. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik OK saja gitu. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Cukup mudah. Jadi nanti silahkan bisa dimulai dari sekarang untuk mengumpulkan bukti-bukti itu tadi ya, karena sekali lagi proses verifikasi itu tidak bisa dilakukan kalau teman-teman tidak mengupload buktinya gitu ya, dan buktinya insya Allah cukup mudah ya, karena dengan sertifikat atau bisa juga dengan surat keterangan gitu. Nah, ini silakan dilakukan sampai 10 hari insya Allah bisa ya, sampai tanggal 17 ya. Jadi nanti setelah itu admin prodi bisa memverifikasi, karena masih ada proses cetak dan lain-lain gitu. Jadi nanti silakan teman-teman mulai mengumpulkan sertifikatnya, kemudian disortir dulu, dibagi ke dalam 3 hal tadi, baru di-scan juga ya, di-scan, dikelompokkan, baru di-upload gitu. Dan waktunya sampai tanggal 17 ya, 10 hari insya Allah cukup. Gitu. Ya, saya pikir itu. Oke, ada yang di chat, ada yang bertanya? Oke, untuk PUTM tadi sudah saya jelaskan ya. Baik, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Untuk filenya nanti akan Ya, Bu. saya, gimana? Saya mau tanya juga, Bu. Oh iya, Gini, silahkan. Gimana, Mas? saya kan dulu waktu di Unires itu juga sering ikut lomba-lomba gitu ya, Bu. Ya sifatnya asrama dan saya dapat juara, Bu. Tapi masalahnya setiap mereka nulis di sertifikat, tulisan namanya itu selalu salah loh. Dan saya nggak komplain ke mereka. Tapi memang sampai sekarang masih ada sertifikatnya. Kira-kira bisa saya upload nggak, Bu? Tapi salah penulisan nama, kayak Ramadhani hanya nggak ada. Oh, hanya 1-2 huruf. Maksudnya 1 huruf gitu ya. Nggak masalah. Silakan di-upload saja. Saya pikir misalnya Ramadhani jadi Putri atau siapa. Nggak apa-apa kalau hanya 1 huruf, nggak apa-apa. Di-upload saja, Mas. Kalau bentuknya foto juga nggak apa-apa kan, Bu? Bukan sertifikat. Contohnya gini, saya pernah foto sama ini. Saya pegang sertifikat, terus saya foto, Bu. Dan itu masih kelihatan tulisannya, namanya Gani gini. Cuma sertifikatnya nggak ada. Hilang juga, Bu. Kayak di Bardan kasusnya itu, karena saya pindah pos atau gimana, beberapa sertifikat ada yang hilang. Tapi ada bukti fotonya, Bu. Nggak saya upload. Iya, kan JPEG ya itu, nggak apa-apa. Jadi bisa coba di Zoom saja. Atau misalnya ditampilkan 2. Jadi kalau itu kan PDF ya, PDF kan bisa 2 halaman jadinya. Mungkin yang pertama Zoom dari foto itu tadi, sertifikatnya. Kemudian yang kedua yang Gani yang pegang sertifikat itu tadi. Gitu. Jadi bisa diupload juga. Gitu. Yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada bisa kita cukupkan.
Ini ada pesan dari Kaprodi ya, dari Bu Anissa, supaya teman-teman setelah ini bergabung di acara webinar peningkatan kompetensi bahasa Inggris lulusan. Ini diadakan LPP UMY, Lembaga Pengembangan Pendidikan UMY. Sudah ada infonya di grup wisuda? Belum, kayaknya belum dicek. Sudah Belum. ada. Oh, sudah ada ya. Oke, jadi nanti silahkan setelah ini bisa bergabung ya, ini acaranya bagus. Jadi bagaimana teman-teman bisa punya kompetensi tambahan selain kompetensi sebagai guru PAI. Gitu. Tidak ada dari yang Ahwat? Mbak-mbak gimana? Ada Rekyan, ada Aisyah, ada siapa lagi? Tita, Marceli, Ilma. Gimana? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Untuk file PDF ya, nanti maksudnya file yang tadi saya presentasikan itu akan saya share di grup. Jadi nanti teman-teman bisa membaca lagi kalau misalnya ada yang bingung gitu. Begitu, kita cukupkan ya. Ya, baik. Terima kasih ya atas kehadirannya kepada semua calon wisudawan dan wisudawati ya, mudah-mudahan lancar semuanya sampai nanti wisuda. Wisudanya luring atau daring ya? Luring ya? Luring ya. Iya, baik. Mudah-mudahan lancar, semua sehat. Dan mudah-mudahan juga ilmu yang didapatkan berkah, insya Allah sudah ada pekerjaan yang bagus yang sudah menunggu teman-teman ya. Amin, amin, amin. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan bisa live.